Papa matiin motornya tuh, bilang papa matiin motornya. Apa? Matiin motornya, mama lagi bikin video. Nah. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Imanda. Dan buat kalian baru bergabung di channel aku, perkenalkan aku Imanda dan aku suka bahas tentang beauty, lifestyle, dan fashion. So, kalau kalian suka dengan topik itu, langsung aja subscribe channel aku. Wah guys, aku udah lama banget nggak upload YouTube ya. Akhirnya sekarang ada kesempatan untuk aku bisa upload YouTube. Dan ini konten baru ya guysnya. Kayaknya setahun lalu lebih aku upload konten. Jadi mohon maaf atas ketidakaktifannya aku selama ini, karena memang waktu itu lagi sibuk ngurus baby dan banyak project-project lainnya seperti itu. Dan karena banyaknya DM yang masuk dan komen-komen yang mohon maaf banget belum bisa aku tanggapi, karena memang aku agak kurang aktif di media sosial dan sedang mengembangkan Instagram sebenarnya. Jadi aku akan jawab di sini ya. Jadi terkait dengan videoku yang pemakaian atau penggunaan krim bermerkuri, aku akan menjelaskan lebih dalam lagi. Mohon maaf kalau mungkin video aku di awal tuh aku masih awal-awal merintis YouTube gitu kan, jadi penjelasannya kalau kurang bagus mohon dimaafkan. Oke, langsung aja aku mulai dari pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah, Kak, masih pakai Safi atau enggak sekarang? Jujur aku nggak pakai Safi lagi. Kenapa? Karena aku udah beralih ke yang lebih affordable harga-harganya, kayak Scarlett. Dan karena kondisi wajah aku udah sehat, jadi nggak masalah banget mau pakai apa aja, nggak harus Safi, nggak harus yang mahal-mahal, tapi bisa banget pakai skincare yang murah-murah. Bahkan juga pakai Scarlett itu aman banget sih guys sebenarnya. Dan aku juga kadang pakai White Lab, kadang pakai The Originate yang terakhir ini gitu. Jadi udah nggak masalah banget. Dan untuk gonta-ganti skincare pun nggak ada breakout atau purging, udah aman banget, nggak ada alergi dan lain-lain gitu. Terus pertanyaan yang kedua, gimana kondisi wajah aku sekarang? Katanya kulit yang kena krim bermerkuri nggak bisa menebal. Oke, akan aku jawab ya. Jadi kalau memang sudah parah banget, itu memang nggak bisa guys ya. Jadi memang harus ada treatment khusus ke klinik untuk menebalkan lagi wajah, mungkin menambah kolagen dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tahapannya masih kayak aku dulu, which is belum terlalu parah ya, dan hitamnya tuh masih hitam-hitam samar aja di area pipi, itu masih bisa banget menurut aku kembali ke kondisi normal kayak sekarang. Kalau kalian lihat ini kondisi wajah aku ini nggak pakai foundation sama sekali, ini cuma pakai compact powder aja, dan kondisinya masih bagus ya, dan alhamdulillah rata gitu ya, nggak ada flek hitamnya. Dan yang kayak melasma gitu-gitu udah hilang, udah bener-bener hilang total. Terus yang ditanyakan juga berapa lama prosesnya. Nah, aku mau jawab di sini untuk teman-teman yang mungkin baru copot atau baru pakai gitu ya, terus baru sebulan langsung dicopot, itu pasti akan cepet banget. Apalagi kalau teman-teman langsung diimbangi dengan moisturizer yang kayak memperbaiki skin barrier. Sekarang kan banyak banget ya, kayak Skintific, terus kayak something nanti aku insert gambarnya di sini. Something itu tuh bagus banget, bisa dicoba buat yang lagi penyembuhan krim-krim abal-abal atau krim-krim bermerkuri untuk menyehatkan lagi skin barriernya. Terus juga pokoknya yang kayak ceramide itu tuh bakalan cepet banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu belum setahun pakainya, itu kayaknya harusnya nggak nyampe sebulan udah normal lagi, bisa agak normal lagi kulitnya. Nah, kalau aku pribadi waktu itu karena aku mencoba menclok sana menclok sini, nyoba ini nyoba itu, sembuhnya aku itu bertahun-tahun prosesnya guys. Dan ketika aku sudah menemukan skincare yang tepat dan yang cocok, itu butuh waktu 8 bulan untuk bisa menghilangkan flek hitam di wajah aku. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, ini pertanyaan yang sekeingat aku ya, karena ini memang banyak banget dan kira-kira cuma sekitaran itu aja sih pertanyaannya.
skincare apa yang cocok untuk wajah kita yang mau sembuh dari krim bermerkuri. Nah, sebenarnya skincare-nya banyak banget, cuma mungkin aku akan sertakan do's and don'ts-nya aja ya. Karena sebenarnya skincare yang dijual di toko kosmetik atau over the counter itu boleh-boleh aja asalkan yang berbahan keras seperti yang mengandung AHA, BHA, PHA itu jangan dulu. Yang mengandung AHA juga jangan dulu. Yang mengandung retinol jangan dulu ya, karena memang kondisi kulitnya itu sedang tipis gitu kan, sudah terkikis. Jadi pasti akan ada iritasi dan memerah kalau misalkan kondisinya tidak kita kasih downtime, tidak kita kasih jeda dulu. Itu makanya waktu itu di video itu aku bilang kasih jeda dulu. Sebenarnya kasih jeda dari skincare waktu aku buat itu juga kan belum banyak skincare yang mengandung berbahan dasar ceramide kayak gitu-gitu ya, belum banyak gitu kan. Atau misalkan yang menggalakkan tentang skin barrier tuh belum banyak. Tapi kalau sekarang tuh udah banyak, teman-teman bisa langsung pakai aja, nggak usah dijedain, nggak apa-apa. Yang penting adalah teman-teman itu pakai moisturizer. Kemudian aku juga bilang kan kalau misalnya jangan pakai sabun. Nah, sebenarnya kalau waktu itu jarang banget tuh sabun yang aman gitu kan, sabun yang low pH, sabun-sabun yang melembabkan itu jarang banget. Tapi kalau sekarang banyak banget, bahkan sabunnya Scarlett itu udah bagus banget juga gitu kan, dia udah low pH, udah aman buat skin barrier juga, dan dia harganya terjangkau. Kalau waktu aku bikin video waktu itu, sabun-sabun yang low pH itu tinggi banget, mahal banget harganya, masih mahal gitu. Kalau sekarang udah dunia skincare udah makin berkembang gitu kan, jadi boleh-boleh banget aja pakai sabun muka asalkan pastikan yang tidak mengandung SLS, karena itu bikin iritasi ya teman-teman, karena kan wajah kitanya masih tipis gitu kan. Kemudian juga pastikan dia low pH karena sesuai dengan pH kulit kita gitu guys. Tadi tuh don'ts-nya ya, do's-nya adalah pastikan juga rajin pakai moisturizer. Jadi untuk kalian yang masih penyembuhan dari krim abal-abal itu boleh banget atau wajib banget pakai moisturizer. Tapi aku tegaskan lagi untuk yang mengandung ceramide, yang memperbaiki skin barrier, yang mengandung panthenol, terus mengandung niacinamide bisa, asal persentase niacinamide-nya jangan terlalu tinggi, itu masih aman. Mengandung B5 tadi aku bilang ya. Terus pokoknya yang fungsi-fungsinya melembabkan itu boleh banget, bahkan wajib dan harus pagi sama malam pas mau tidur. Itu wajib banget dipakai untuk menyehatkan kembali dan meregenerasi kulit kita lagi. Kemudian yang mau aku jelaskan lagi terakhir adalah kenapa pas aku berhenti krim kayak gitu ya, krim merkuri, kemudian krim steroid dan krim hidrokinon, itu kok mukaku langsung jelek banget langsung, walaupun aku udah pakai skincare itu tuh, udah pakai Safi, udah pakai skincare yang menyehatkan skin barrier itu, kok malah muka aku jadi jelek ya. Nah itu sabar aja, ditunggu aja, karena proses wajah kita sedang pemulihan, sedang menebal kembali, jadi pasti kusam, itu pasti banget guys, pasti banget kusam. Makanya sebenarnya kalau kalian udah menyadari dari awal, berhenti langsung, itu akan mengurangi efek kusamnya gitu. Tapi kalau kalian udah lama banget kayak 3 tahun pakai, bahkan udah pakai ganti lagi dengan yang serupa lagi sampai hitam gosong kebakar, pastinya itu kusamnya juga akan lebih lama gitu, karena ada fase penyembuhan dulu dari si kulit itu kayak gitu. Bahkan untuk ibu aku oh iya, dan ada yang nanya juga ya gimana kondisi kulit ibu aku jujur ya, kondisinya waktu itu udah parah banget karena 3 kali gitu ya ketidaktahuan kita ya ibu aku. Jadi pakai yang hidrokinon, terus pakai lagi steroid, yang bersteroid gitu, terakhir yang bermerkuri. Terus ibu aku ada melasmanya di area jidat, hidung, bawah pipi, dagu, dan itu gosong. Dan sampai sekarang efeknya adalah lebih berkerut dibandingkan orang yang seusianya gitu kan, karena memang iya itu tadi katanya kan nggak bisa menebal lagi. Sebenarnya ya
Kalau kondisi memang sudah parah banget, iya memang agak sulit untuk bisa menebal lagi. Tapi untuk pemulihan sebenarnya bisa sih ya kalau misalkan memang belum begitu parah. Nah, ibu aku itu belakangan ini udah beberapa bulan kondisi wajahnya membaik banget, tapi sorry banget aku nggak bisa insert fotonya karena ibu aku nggak pernah foto bare face guys. Jadi aku nggak bisa kasih tahu gitu ya gimana sih before dan afternya kalian ya, semoga kalian percaya aja ya apa yang aku bilang. Jadi aku belakangan ini ke klinik yang aku pernah review juga di YouTube aku, Tiwu. Ini no endorse ya sebenarnya ya guys ya, tapi memang bagus banget sih di situ. Dan kondisi ibu aku itu si kerutannya udah agak menghilang walaupun masih ada karena nggak bisa langsung juga sebenarnya. Dan ibu aku treatmentnya itu adalah RF, istilahnya nanti aku tulisnya panjangnya di sini aku juga lupa. Terus sama collagen velvet atau velvet collagen yang waktu itu aku pakai juga, dan itu rutin kayak sebulan 2 kali dulu di 2 bulan pertama. Sekarang udah cuma sebulan sekali aja, dan itu kondisinya jauh banget membaik. Dari kerutannya itu bekas pemakaian krim-krim abal-abal itu. Nah, semoga penjelasan ini cukup membantu memperjelas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nanya ke DM, yang nanya di komen. Maaf banget kalau aku belum bisa jawab karena jujur banyak, dan aku juga bingung penjelasannya karena harus panjang banget. Jadi nanti mungkin aku akan lebih jelasnya akan bahas lagi di next video terkait tentang apa aja skincare yang aku rekomendasiin. Oke? See you guys on my next video. Bye bye.